Terpaksa dah gue zolimin si Acing malam ini. Soalnya gue lapar banget sih. Mendingan gue cari makan dulu ya kan? Ada Bang Wasam. Bahaya nih, bisa-bisa gue dihajar. Tadi siang kan gue nolak dia ngojek. Ada si Didi. Woi Didi, jangan kabur lu. Gue belum selesai urusan sama lu tadi siang. Woi, minggir. Woi Didi, sini lu. Ah! Mampus lu Asam. Siapa suruh lu kagak bayar utang lu selama 3 bulan ini? Astagfirullah, ada keributan apa ini? Kakek-kakek tua, jangan ikut campur lu. Ini urusan gue sama ini orang. Gue cuma mau nagih utang ke orang ini. Kalau lu sampai berani ikut campur, gue jamin lu bakal babak belur kayak orang ini. Astagfirullah, memang betul yang namanya hutang itu memanglah wajib untuk dibayar. Tapi jangan pakai cara kekerasan begini juga, Bang. Banyak omong lu kakek tua. Males banget gue denger ceramah dari lu. Karena gue sekarang lagi emosi banget. Lu juga bakal gue hajar. Iya. Wasam, kamu nggak apa-apa, Wasam? Gak apa-apa Pak Ustadz. Awas ya kalian. Kali ini kalian gue lepasin. Tapi bulan depan gue bakal tagih lagi tuh utang lo Wasam. Wasam, kali ini saya tolongin kamu dari kejaran debt kolektor yang kejar kamu ini. Tapi kalau kamu masih sering buat onar lagi di desa ini, saya nggak akan pernah tolongin kamu lagi ya. Saya akan biarin kamu jadi preman tak bertulang yang dihajar habis-habisan oleh debt kolektor tadi. Iya Pak Ustadz. Maaf. Saya minta maaf. Saya janji gak akan bikin rusuh lagi di desa Sukahai ini. Saya tobat Pak Ustadz. Ya udah sana, kamu cari kerja yang halal ya untuk bayar hutang pinjol kamu. Selamat pagi Mister. Selamat pagi. Coba silakan perkenalkan nama kamu dulu. Terima kasih banyak Mister. Nama saya Wasam Pak. Panggil saya Mister aja ya, biar kayak CEO di Dracin. Mister, pengalaman kerja saya mentereng di pasar. Saya bagian administrasi keamanan non formal, alias admin pasar Mister. Non formal? Hahaha. Keren bahasa yang kamu pakai. Di pasar itu job desk kamu ngapain aja? Input data harga barang-barang yang dijual atau apa? Hehehe, admin itu cuma istilah halus, biar estetik di CV Mister. Sebenarnya saya dulu itu preman pasar. Kerjaannya malakin pedagang, narik uang parkir liar, sama sesekali jadi debt collector, buat yang telat bayar uang jago. Pokoknya saya ini market manager jalur keras Mister. Waduh, kalau gini mah
Kamu bukan cuma salah server aja, tapi salah provider juga kalau kamu ngelamar kerja di sini. Di sini kita butuh admin yang jago Excel, bukan yang jago piting leher orang. Kantor saya itu butuh orang yang bisa kelola data, bukan malah yang bisa bikin pedagang sembako gemeteran. Mister, tolonglah mister. Saya mau tobat. Saya mau jadi good boy. Kasihan ibu saya di kampung. Rumahnya udah kayak markas ormas. Gara-gara didatengin debt collector pinjol tiap hari. Mana bunganya lebih serem mister. Lebih serem daripada tatapan mata saya waktu saya lagi emosi. Lah, kamu kan preman pasar, Wasam. Reputasi kamu mana? Masa lawan debt collector aja ciut? Harusnya kamu kasih mereka salam olahraga dong. Aduh mister. Mister kurang update ya. Preman pasar juga manusia. Bukan hero di Mobile Legend. Yang kalau habis metoy bisa hidup lagi di base. Kalau yang datang cuma satu mah, pasti saya sikat. Lah ini, yang datang 20 orang. Mana badannya kayak kulkas 2 pintu semua. Terus bawa surat tugas resmi lagi. Bisa-bisa jadi preman geprek saya. Kalau nekat lawan mereka. Saya mau kerja halal aja sekarang mister. Biar berkah. Capek hidup di jalanan. Pengen ngerasain duduk di kursi muter sambil kena AC. Kamu yakin mau kerja di sini? Di sini, tempat kerjanya kurang nyaman. Kursi muternya kadang macet, AC-nya juga nggak dingin. Kadang kalau lagi panas banget kayak di gurun Sahara. Kamu beneran siap untuk kerja di sini untuk bikin laporan bulanan? Sumpah demi apapun mister. Saya janji bakal jadi admin yang paling taat sama aturan mister. Jangankan bikin laporan, disuruh fotokopi dokumen pakai perasaan juga saya jabanin dah. Tolonglah mister, please. Ini demi masa depan saya yang lebih cerah mister, daripada lampu neon yang ada di pasar. Oke. Saya tersentuh sama motivasi kamu yang terdesak ekonomi itu. Saya kasih kamu kesempatan training 3 bulan. Tapi ingat, kalau ada klien yang perlu kamu temui, atau ada karyawan lain yang mau kamu tagih data administrasinya, jangan kamu samperin ke ruangannya bawa parang ya. Kamu harus pakai cara yang elegan. Kamu kirimin mereka pesan pakai email, atau kamu tegur baik-baik aja mereka dengan intonasi yang soft spoken. Siap mister, saya akan berusaha. Ya udah, sekarang sana kamu pulang dulu, besok kamu datang lagi dan langsung training kerja di sini. Permisi, Bang. Abang yang pesan ojol lewat aplikasi ya, Bang? Pemesannya atas nama Pangeran Kegelapan bukan, Bang? Iya di, ayo anterin gue pulang di. Tapi bayarnya nanti ya, jangan sekarang. Nunggu gue gajian dulu. Kebetulan gue sekarang keterima kerja di sini nih. Waduh, kalau nggak salah ini mah Bang Wasam, preman pasar induk Ahaiton yang terkenal suka minta diskon 100%, sama suka bantai-bantai pedagang di pasar kalau mereka nggak ngasih jatah preman. Kalau nolak permintaan dia, nasib gue bisa-bisa kayak pedagang-pedagang di pasar itu dong. Ih, takut. Hei Didi, kenapa lu diem aja? Jawab di, boleh nggak? Jangan pelongo-pelongo kayak gitu lu. Enggak anu Bang, di belakang abang ada si bos Bang, manggil abang tuh. Mana di? Gak ada. Kabur. Waduh, kurang ngajar si Didi. Malah main kabur aja itu ojol. Bisa-bisanya dia ghosting alumni preman pasar. Awas aja ya kalau ketemu. Gua maling nanti motornya. Biar gue ganti sama motor-motoran dari tukang odong-odong. Biar tahu rasa lu Didi. Aduh, gara-gara si Didi nih. Gue jadi kehausan sekarang. Panas banget pula siang ini. Haus. Gini amat ya niat pensiun dari dunia perpremanan. Harus banyak sabarnya deh pokoknya. Ada Pak Toto nih. Kayaknya bisa nih gue ngutang es teh ke dia dulu. Samperin ah. Oi Pak Toto. Kelihatannya lagi sibuk banget nih meratapi nasib. Hahaha, bisa aja kamu Sam. Waduh, bahaya nih. Si Wasam nyamperin saya. Berarti tanda-tanda bahaya.
Bisa-bisa dia minta jatah preman ke saya. Kalau saya nggak kasih, bisa-bisa diacak-acak nih jualan saya. Pak Toto, gue mau beli es tehnya dong Pak, boleh nggak? Tapi bayarnya nanti ya kalau gue udah gajian. Beli? Alhamdulillah. Kamu mau beli, Wasam? Iya dong Pak Toto, masa mau malak? Emang Pak Toto mau kalau gue palakin jualannya, ha? Hehehe, ya jangan dong, Wasam. Alhamdulillah kalau gitu. Ini kamu ambil aja satu, nggak usah bayar. Mudah-mudahan kamu bisa seterusnya jadi orang baik, Sam. Alah, Pak Toto bisa aja. Ya udah, gue ambil satu nih ya Pak es tehnya. Iya, Sam. Ambil aja. Bebas mau yang mana. Ya udah, gue ambil yang ini ya Pak Toto. Terima kasih ya esnya. Gue mau langsung lanjut jalan lagi nih Pak. Alhamdulillah. Akhirnya preman pasar itu pensiun juga. Pasar induk Ahaiton kayaknya semakin tentram deh sekarang. Ah, segarnya minum es siang hari gini. Tinggal satu lagi nih yang belum dapat tumpangan untuk pulang ke rumah. Andai aja gue nggak mainan judol, mungkin gue nggak akan semiskin ini. Uang hasil malak nggak akan habis. Gue juga nggak dikejar-kejar sama debt collector. Ayo, Ahai Mart lagi promo. Semua serba diskon 20% nih. Bapak, Ibu, ayo semuanya diborong. Ada si Neneng. Gue godain boleh kali ya? Hahaha. Siapa tahu bisa gue sikat. Waduh, ada Bang Wasam. Kabur ah, takut. Waduh, tuh cewek langsung kabur aja pas ada gua. Dikira gue makan orang kali ya? Emang dasar orang-orang lemah. Aku harus sembunyi nih. Gawat ini. Darurat banget kalau ada si Bang Wasam, si preman pasar itu. Selamat datang di Ahai Mart. Yuhu. Loh, kok sepi sih? Kemana ya neneng cantikku? Kamu ngumpet ya? Mau main petak umpet sama abang ya? Abang hitung sampai 3 ya neng. Kalau kamu nggak keluar, nanti abang bakal... Ada Bang Wasam. Selamat datang di Ahai Mart, Bang Wasam. Neng, kamu kenapa ngumpet gitu sih? Emang kamu takut sama abang ya, Neng? Orang abang gak ngapa-ngapain kamu kok. Abang kan terkenal suka ngerusak barang dagangan di pasar. Jadi aku takut abang ngerusak isi toko ini juga, Bang. Hahaha. Abang yang sekarang bukan yang kayak dulu lagi, Neng. Abang sekarang mah udah tobat, Neng. Ini aja, abang baru habis ngelamar kerja, Neng, di kantor. Abang kerja di kantor? Keterima, Bang? Iya dong, siapa dulu? Wasam gitu loh, si preman terkuat di desa Sukaahai. Hai. Iya, Bang. Ya udah, Bang. Selamat berbelanja, Bang. Abang kesini nggak mau belanja, Neng. Abang kesini mau ketemu Neneng aja ini mah. Siapa tahu kan besok-besok kalau abang udah bener-bener tobat bisa jadian sama kamu, Neng. Eleh, males banget sama orang macam begini. Udah gak ganteng, gak kaya harta, gak beradab, suka kekerasan juga. Aku dikasih uang 1.200 miliar dolar juga gak akan mau terima orang kayak gini. Abang perbaiki aja dulu sikap abang ya, Bang. Neng, ingat kata pepatah pria Solo ya. We walk the talk, not only talk the talk. Artinya apa, Bang? Abang juga nggak tahu, Neng. Hahaha. Ya udah, Neng. Abang mau lanjut perjalanan dulu ya. Doain abang, biar abang semakin baik perjalanan tobatnya ya, Neng. Bye-bye, Neng cantik.
Ih, pahit, 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 pahit. Gila banget ih rasanya ketemu orang macam begitu. PDOD banget, percaya diri overdosis parah. Hadeh, capek banget jalan kaki dari Jalan Haji Thorik sampai sini. Nanti mah kalau ada uang gue beli motor lagi ah. Sekarang mendingan gue rebahan dulu di pos ronda ini. Ngadem dulu sampai agak teduh sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wasam, kamu ngapain tiduran di pos ronda siang-siang begini? Ini Pak Ustadz, saya habis cari kerja nih Pak. Sesuai dengan arahan Pak Ustadz kemarin. Yang dimana Bapak suruh saya untuk tobat. Jadi saya mulai hari ini udah gak pernah malak-malak lagi Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertahanin terus ya kebaikan kamu ini, Wasam. Mudah-mudahan Allah segera beresin masalah hidup kamu. Terus gimana hari ini? Kamu ngelamar kerjanya lancar? Udah dapat belum kerjaannya? Alhamdulillah nih Pak Ustadz, saya dapat kerjaan kantoran. Sekali ngelamar langsung keterima kerja. Hehehe. Nah, kan bener. Kalau niat kita baik dan diikuti dengan usaha, insya Allah pasti akan ada hasil yang baik juga. Makanya Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubahnya sendiri. Maksudnya Pak Ustadz? Iya, bayangin aja. Misal kamu pengen makan, tapi kamu cuma berdoa doang tanpa ngelakuin sesuatu. Enggak mungkin tiba-tiba manusia itu dapat makanan dari langit. Tapi kalau kamu niatnya baik, terus kamu ada usaha, maka Allah akan permudah jalan kamu untuk dapat apa yang kamu mau untuk kebaikan itu. Tapi masih banyak aja di dunia ini Pak Ustadz yang niatnya baik tapi masih sering sial. Contohnya aja orang yang jualan di pasar. Mereka jualannya pada jujur, tapi masih aja bisa saya palak-palakin bertahun-tahun tuh. Ya itu ujian kesabaran untuk mereka. Kalau mereka enggak sabar, kamu yang habis, Wasam. Kamu bakal digebukin sama mereka. Kalau mereka kompak, kamu mau? Hehehe, jangan dong Pak Ustadz. Itu artinya Allah Maha Adil. Allah nggak langsung menghakimi kamu lewat pedagang-pedagang itu. Dan lantas, siapa kira-kira yang bakal ngehakimin kamu, Wasam? Saya dihakimin sama debt collector Pak Ustadz. Salah. Tapi kamu akan dihakimi sama kesalahan kamu sendiri. Suruh siapa kamu main judi online yang modalnya utang dari pinjol? Ya abisnya, saya malak-malakin di pasar, para pedagangnya malah pada bubar. Gimana dong? Ya itu juga salah kamu. Kenapa kamu bikin mereka jualan gak tenang? Iya juga sih. Ya maaf Pak Ustadz. Ya udah Sam, saya mau lanjut dulu ke pasar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar aki-aki. Kalau ceramahin orang emang paling bisa banget dah ah. Tor monitor ketua, bahan baku cilok habis ketua. Harus belanja ke pasar dulu ketua. Tapi siang ini masih panas banget. Nanti malam aja deh ke pasarnya. Dasar cowok lemah. Panas aja gak mau keluar rumah. Cowok itu harus kuat boy. Kayak ada yang ngomongin. Siapa ya yang ngomongin? Serem.
aja. Ah, tutup warung aja kali ya. Udah sepi nih, gak ada orang. Tinggal suara-suara jangkrik doangan. Woi Bu Ijam, masih lama kan tutupnya? Masih ada nggak pisang gorengnya Bu? Perut gue lapar nih Bu Ijam. Waduh, Bang Wasam. Maaf nih Bang, warungnya udah mau tutup. Maaf ya Bang, maaf banget. Waduh, gawat nih. Udah lagi sepi. Malah ada si Wasam, preman pasar induk Ahaiton. Bisa-bisa warung saya diacak-acak sama dia nih. Kayak warungnya pedagang-pedagang yang lain. Heh Bu Ijam, Ibu tahu nggak gue siapa? Hah? Nggak punya HP sama TV ya Bu di rumah? Gue ini preman terkuat di desa Sukaahai. Udah centang biru. Tiap hari trending topik. Follower gue lebih banyak dari follower Mr. Beast. Masih nggak tahu juga Bu Ijam? Iya, tahu. Bang Wasam yang nguasain pasar induk Ahaiton kan? Preman yang paling ditakutin sama banyak orang. Ya udah kalau tahu, kenapa Ibu nggak bikinin gue pisang goreng sekarang? Gue udah lapar banget nih. Gue kalau lapar bisa jadi rese nih nantinya. Tapi saya udah capek banget Bang. Udah dirapihin perabotannya Bang. Udah tinggal tutup warung aja sekarang mah. Beruntung kamu ya Bu Ijam, nolak perintah gua di waktu gue lagi mode tobat. Coba aja kalau gue nggak lagi mode tobat, gue rusakin juga nih warung. Wasam, kali ini saya tolongin kamu dari kejaran debt kolektor yang kejar kamu ini. Tapi kalau kamu masih sering buat onar lagi di desa ini, saya nggak akan pernah tolongin kamu lagi ya. Saya akan biarin kamu jadi preman tak bertulang yang dihajar habis-habisan oleh debt kolektor tadi. Maaf Bang. Ya udah ya Bang, saya mau tutup warungnya dulu. Permisi ya Bang. Sekarang semua warga pada kurang ajar sama preman terkuat di desa ini. Awas aja Bu Ijam ya, gue maling nanti pisang-pisang lu. Terus gue bakal kasih ke tikus-tikus God untuk jadi makanan mereka. Biar pada mukbang tuh tikus-tikus. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Woi Cing, berhenti lu. Asik sendirian aja lu nyanyi-nyanyi gitu. Mana suara fals banget lagi. Bang Wasam? Iya bang, kenapa bang? Lu lagi nganggur kan? Emang kenapa bang? Anterin gue cari tukang makanan Cing. Gue lapar banget nih. Nanti nggak lucu kalau ada kabar trending topik. Wasam, si preman terkuat di desa Sukaahai, terkena busung lapar. Rusak nanti image gue di mata orang-orang. Tapi bang, saya bawa karung aci nih bang. Gak muat kalau boncengin abang. Ini juga karungnya lumayan berat bang. Wah, parah lu Cing. Lo emang gak takut sama preman terkuat di desa Sukaahai? Preman yang udah centang biru dan sering trending topik kayak gue gini Cing. Bukan gitu bang. Tapi ini karungnya berat banget. Kalau abang ikut naik, bisa-bisa kelebihan muatan. Takut motornya mogok nih. Kebanyakan alasan lu. Itu motor lu bukan terbuat dari kardus Cing. Motor lu terbuat dari besi baja. Gak mungkin rusak kalau gue ikut naik. Udah, ayo anterin gue Cing. Gue mau cari tukang makanan apa aja. Gue naik di belakang nih ya. Waduh, Berangkat Cing. bang, ini berat banget bang. Kalau jatuh jangan salahin saya ya bang. Salah abang sendiri karena maksain. Berisik lu Cing. Ayo jalan Cing.
Dasar nenek-nenek tua nggak jelas banget. Dia matanya kagak lihat ada gue lagi dibonceng sama lu kali ya, Cing. Udah tua kendarain mobil masih kayak ABG labil aja. Aduh, sakit bang. Kaki saya sakit banget bang rasanya. Lu nggak apa-apa, Cing? Sakit bang, kaki saya kayaknya terkilir bang. Ah, lemah lu, Cing. Ya udah sini motor lu. Gue pakai dulu ya, Cing. Gue mau cari makan dulu. Lu tunggu di sini aja. Nanti gue balik lagi ke sini. Bang, jangan bang. Nanti ada setan di sini. Saya takut bang. Di jalan kebun pisang ini kan terkenal angker. Nanti kalau misal di sini ada setan, lu bilang aja kalau lu itu anak buah gua. Nanti itu setan bakal gue makan kalau berani macam-macam sama lu, Cing. Bang, tolong bang. Jangan dong bang. Please bang. Berisik banget sih, Cing. Ini kan gue pinjem, bukan maling. Gue berangkat, Cing. Lu tunggu sini, jangan kemana-mana. Astagfirullah, malam ini apes banget sih. Udah jatuh, kaki sakit. Ditinggal sendirian di kebun angker kayak gini. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Terpaksa dah gue zolimin si Acing malam ini. Soalnya gue lapar banget sih. Mendingan gue cari makan dulu ya kan? Ada Bang Wasam. Bahaya nih. Bisa-bisa gue dihajar. Tadi siang kan gue nolak dia ngojek. Ada si Didi. Woi Didi, jangan kabur lu. Gue belum selesai urusan sama lu tadi siang. Aduh, mau bangun tapi sakit. Tolong, tolong. Astagfirullah, Cing. Kamu ngapain tengah malam tidur di sini? Kamu gabut banget tidur di sini. Pak Ustadz kok malah ngeledek Acing sih? Marah banget asli. Orang Acing minta tolong loh dari tadi. Hehehe. Iya, Cing. Maaf. Emang kamu kenapa, Cing? Ayo bangunlah, Cing. Ini kaki Acing sakit banget, Pak Ustadz. Tadi habis jatuh dari motor, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lah terus motor kamu di mana, Cing? Kok nggak ada? Kamu dibegal, Cing. Bukan, Pak Ustadz. Tadi Bang Wasam maksa nebeng sama Acing. Padahal kan Acing lagi bawa karung aci yang berat banget pakai motor. Terus tadi lagi asik dan hati-hati kendarain motor. Ada nenek Sukarti dari lawan arah yang kendarain mobil ngebut banget. Habis itu motor Acing oleng terus jatuh deh. Terus si Wasam sama motor kamu mental jauh gitu, Cing. Sampai nggak kelihatan di sini. Bukan, Pak Ustadz. Dia mah enak nggak luka. Sekarang motornya lagi dipakai Bang Wasam. Katanya mau cari tukang makanan. Mau beli makanan dia katanya. Astagfirullah, si Wasam lagi. Enggak kapok-kapoknya ini orang ya. Awas aja kalau ketemu. Nanti Pak Ustadz kasih pelajaran dia, Cing. Woi, minggir. Woi Didi, sini lu. Nah, kena kamu Wasam ya, hah? Kamu ngapain bertingkah kayak gini lagi? Maaf Pak Ustadz, saya lapar Pak Ustadz.
Hubungannya apa kamu lapar sama si Didi, Wasam? Gak jelas banget kamu ini. Tadi siang si Didi nolak saya ngojek Pak Ustadz. Mentang-mentang saya ngojek mau bayarnya nanti pas habis gajian. Ya kalau orang nggak mau, jangan kamu paksa. Kamu ini sedikit-sedikit maunya diturutin. Orang nggak nurut, kamu paksa pakai kekerasan. Mau sampai kapan kamu begini, Wasam? Maaf Pak Ustadz. Kalau gitu, besok kalau ada debt collector mau siksa kamu lagi, saya nggak mau tolong ataupun selamatin kamu lagi, Wasam. Jangan dong Pak Ustadz. Saya minta maaf Pak Ustadz. Kalau kamu nggak mau, sekarang saya hukum kamu. Angkut ini karung aci punya si Acing ya. Anterin sampai rumahnya. Iya deh Pak Ustadz. A few moments later. Berat Pak Ustadz. Ayo buruan jalannya. Jangan bikin malu gelar alumni preman. Masa preman lemah banget?